Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas soal pada mata pelajaran kelistrikan kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk menghadapi penilaian akhir semester atau akhir semester ganjil 2022. Kita langsung saja pada nomor 1. Sistem kelistrikan pada kendaraan terdiri atas sistem kelistrikan mesin, sistem kelistrikan bodi, sistem kelistrikan chassis, infotainment, dan kelistrikan tambahan. Berikut ini yang termasuk dalam sistem kelistrikan mesin itu apa? Di sini ada AC, relay, alarm, sistem pengisian, sistem pengisian, kemudian power mirror, power mirror. Jadi ada AC, ada relay, kemudian ada alarm, ada sistem pengisian, kemudian power mirror. Yang ditanyakan di sini bukan komponennya tapi sistemnya. Sistem kelistrikan mesin. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa AC itu adalah bukan bagian dari sistem kelistrikan mesin. Relay adalah komponen pada sistem kelistrikan. Ingat, relay adalah komponen pada sistem kelistrikan. Alarm bagian dari sistem yang terpisah antara sistem kelistrikan mesin dengan sistem kelistrikan lainnya, dan ini merupakan sistem kelistrikan tambahan dan seterusnya. Silakan kalian pahami sendiri. Ada relay, alarm, kemudian sistem pengisian, kemudian power mirror. Oke. Paham ya sampai di sini? Oke. Selanjutnya kita bahas nomor 2. Nomor 2 alat elektrokimia Elektrokimia, ada kimianya ada cairan kimianya yang dibuat untuk menyuplai listrik ke kelistrikan pada kendaraan. Di sini ada alternator, baterai, regulator, starter, kemudian distributor. Yang ditanyakan adalah alat elektrokimia, ada cairan kimia di dalamnya yang dibuat untuk menyuplai listrik ke kelistrikan pada kendaraan. Oke. Lanjut kita ke nomor 3. Berat jenis elektronik. Sebenarnya ini bukan elektronik Orang yang ngetik ini kayaknya salah ketik Jadi yang dimaksud di sini adalah elektrolit, bukan elektronik Ini salah ketik. Saya tegaskan kembali lagi, berat jenis elektrolit pada baterai saat dalam kondisi penuh pada temperatur 20 derajat Celcius adalah berapa? Jadi di sini ada pilihan. A adalah 1260, kemudian B 1275, dan seterusnya. Silakan kalian pelajari, kemudian simpulkan sendiri, tentukan pilihan yang paling tepat. Tentukan pilihan jawaban yang paling tepat Oke, lanjut nomor 4. Salah satu jenis pemeriksaan baterai yaitu melakukan pemeriksaan berat jenis pada baterai. Alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis baterai adalah amperemeter, apakah hidrometer, ohmmeter, voltmeter, vernikaliper, dan lain-lain. Salah satu jenis pemeriksaan baterai. Jadi yang ditanyakan di sini adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis elektrolit mengukur berat jenis elektrolit pada baterai. Di sini ada pilihan apakah alat tersebut amperemeter, apakah hidrometer, ohmmeter, voltmeter, vernikaliper. Kalau kalian paham fungsi dari masing-masing alat ini, saya kira jawaban ini pertanyaan ini langsung bisa dijawab karena soalnya mudah. Yang penting kalian paham apa fungsi amperemeter, fungsi hidrometer, ohmmeter, voltmeter, dan seterusnya. Silakan kalian cari sendiri pilihan jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, untuk mencegah kerusakan pada komponen kelistrikan atau
ada fuse atau sikring berfungsi sebagai pengaman komponen kelistrikan yang bekerja dengan cara ya, menaikkan arus, membatasi tegangan, pemutus arus, atau menaikkan tegangan. Ya. Jadi untuk mencegah kerusakan pada komponen kelistrikan ada sikring. Fungsi sikring itu sebagai apa? Apakah dia sebagai untuk menaikkan arus, atau membatasi arus, atau membatasi tegangan, atau memutuskan arus, atau menaikkan tegangan. Nah, silakan kalian simpulkan sendiri, kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Lanjut, untuk mengetahui kapasitas suatu sikring dapat diketahui dengan warnanya. Jadi kita melihat berapa ampere itu sikring hanya dengan melihat warna dari sikring tersebut, ya. Ini berlaku untuk sikring jenis blade, beda dengan cartridge ya. Jenis blade itu jenis yang bermacam-macam warnanya ya. Kalau cartridge itu yang bentuk tabung ya. Nah, untuk sikring blade dengan kapasitas 10 ampere itu warnanya apa? Apakah dia warna biru, apakah warna coklat, hijau, kuning, atau merah? Oke, silakan dipelajari. Kemudian pilihlah jawaban yang dianggap paling tepat. Lanjut kita ke nomor 7. Pada saat kunci kontak pada posisi ACC ya. Pada saat kunci kontak pada posisi ACC, maka terminal yang terhubung itu adalah apa? Apakah antara IG dan ACC yang terhubung, atau IG dan B yang terhubung, atau IG dan ST yang terhubung, IG, ACC dan ST yang terhubung, atau ACC dengan ST. Oke, saya perlu tegaskan, ST itu starter ya, starter. Sedangkan yang ditanyakan adalah pada saat kunci kontak posisi ACC ya, ACC. Oke. Jadi pada saat posisi ACC, apakah IG dan ACC, IG dan B, IG dan ST, IG ACC dan ST. Nah, perlu diketahui bahwa ST adalah starter, kemudian ACC adalah aksesoris, IG itu adalah ignition, pengapian, kemudian baterai itu B adalah baterai ya. IG adalah pengapian, ACC aksesoris, B baterai, ST starter. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah posisi ACC. Maka terminal yang terhubung adalah ya, silakan kalian pelajari, kemudian pilihlah jawaban yang paling tepat. Apabila terdapat sikring blade yang berwarna merah, sikring tersebut mempunyai kapasitas sebesar ya. Jadi ada kaitannya tadi disebutkan sikring pada nomor berapa ya? Nomor 6 ini itu ditanyakan adalah warnanya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nomor 8 ini yang ditanyakan adalah kapasitasnya. Warna merah itu, kalau kalian bisa menjawab nomor 6, berarti secara otomatis kalian bisa menjawab nomor 8. Karena pertanyaannya sama, hanya dibalik saja. Pada tipe sikring yang berwarna merah, itu kapasitas arusnya berapa? Apakah dia 5 ampere, 7 ampere, 10 ampere, 15 ampere, atau 20 ampere? Saya kira pertanyaannya jelas. Silakan kalian cari jawaban yang paling tepat. Oke. Sistem pengaman pada sistem kelistrikan atau instalasi kelistrikan otomotif yang fungsinya sama dengan sikring, tetapi mampu dilewati arus yang lebih besar ya. Jadi ada pengaman selain sikring, tetapi bisa dilewati dengan arus yang besar, melebihi arus yang bisa dilewati oleh sikring. Nah, komponen itu adalah apa? Apakah flasher, fusible link, relay, resistor, saklar. Sudah jelas bahwa selain sikring ada komponen yang fungsinya sama dengan sikring, tetapi dia punya kemampuan yang lebih besar daripada sikring. Namanya apa? Apakah flasher? Flasher kita ketahui sebagai pengedip, kemudian relay itu kan sebagai memperbesar arus dengan hanya dilewati arus yang kecil. Kemudian fusible link, komponen ya bisa dilewati arus yang besar juga. Kemudian ada resistor sebagai tahanan, saklar adalah switch. Oke, jadi ini sudah jelas pertanyaannya. Silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Nah, kalau ini kayaknya gampang ini.
karena kalian sudah pelajari. Pada relay 4 kaki, terminal yang dihubungkan ke beban adalah terminal apa? Apakah di sini 30, 50, 85, 86, 87? Bagi yang sudah belajar tentang relay, pertanyaan ini tidaklah sulit untuk dijawab. Karena jelas di sini ada kode-kode terminalnya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke nomor 11. Pada saat kunci kontak pada posisi ACC, maka terminal yang terhubung adalah pada saat kunci kontak pada posisi ACC, maka terminal yang terhubung adalah. Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Silakan kalian lihat tentang prinsip kerja dari kunci kontak pada mobil ya, kunci kontak pada mobil. Dimana kita ketahui bahwa kunci kontak pada mobil ada beberapa terminal, ada terminal IG, ACC, B, ST. Nah, masing-masing punya fungsi. IG adalah pengapian, ACC adalah aksesoris, kemudian B adalah baterai, ST adalah starter. Yang ditanyakan adalah pada saat kunci kontak posisi ACC, maka terminal yang terhubung adalah apa? Jadi pertanyaannya ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Oke. Lanjut kita ke nomor 12. Tindakan yang dilakukan setelah pengukuran berat jenis dengan perbedaan berat jenis antara sel kurang dari 0,04, yaitu jadi tindakan kalau misalnya kita sudah melakukan nih pengukuran berat jenis pada masing-masing sel baterai, sel 1, sel 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata setelah diukur, ditentukan nilainya, selisihnya antara sel itu kurang dari 0,04. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melakukan pengisian penuh, menambah air sir atau air zur, atau menambah air suling, atau mengurangi air sur, atau tidak perlu melakukan tindakan apapun ya. Jadi silakan kalian cari referensi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 12. Setelah itu silakan pilih jawaban yang dianggap paling tepat. Lanjut nomor 13. Pada sistem power, nah, pada sistem power window, ya, ini sudah masuk ke pembahasan power window ya. Jadi di sini pada sistem power window, gerak putar pada motor listrik akan diubah menjadi gerak naik turun kaca oleh. Jadi komponen di bawah ini manakah yang merupakan komponen yang merubah gerak listrik menjadi gerak naik turun? Nah, pada sistem power window, gerak putar pada motor listrik akan diubah menjadi gerak naik turun kaca oleh, apakah dia motor listrik, regulator, rel kaca, saklar down atau saklar. Ingat, gerak putar itu diubah menjadi gerak naik turun. Yang mengubahnya itu apa? Apakah motor listrik, kemudian regulator, rel kaca, saklar down atau saklar ya. Nah, pertanyaan sudah jelas. Silakan kalian cari referensi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 13. Setelah itu silakan pilih jawaban yang dianggap paling tepat. Kerusakan pada bagian ini akan menyebabkan suara pada power window dihidupkan, yaitu kerusakan pada bagian ini akan menyebabkan suara pada saat power window dihidupkan. Jadi maksudnya adalah kerusakannya adalah timbul suara yang tidak diinginkan ya. Timbul suara yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau misalnya ada suara yang tidak nyaman atau yang tidak diinginkan terjadi pada saat kita menghidupkan power window, maka yang terjadi kerusakan itu pada komponen apa? Apakah regulator kabel, atau regulator red gear, atau regulator track, saklar power window lock, atau window track? Nah, bagi yang sudah belajar saya kira ini pertanyaan paling mudah. Nah, kita lanjut saja. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Komponen berikut yang berfungsi mencegah kotoran dan air agar tidak masuk ke dalam dan mengotori motor power window dan regulator adalah, apakah dia door trim, frame, rubber window, window glass, atau window track? Ya, silakan kalian buka kembali buku tentang power window. Di situ jelas bahwa
ada komponen-komponen yang berfungsi mencegah kotoran dan air agar tidak masuk ke dalam dan dapat mengotori power window. Jadi di bawah ini adalah komponen-komponen dari power window. Yang ditanyakan adalah komponen yang berfungsi mencegah kotoran dan air agar tidak masuk ke dalam, ya, yang dapat mengotori motor power window dan regulator. Berikut nomor 16. Pada sistem central lock, sebelumnya kita membahas power window, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sistem central lock, ya, central lock. Jadi pada mobil itu, ya, ada namanya sistem central lock. Jadi kalau misalnya kita mau mengunci, si pengemudi mau mengunci semua pintu, itu bisa dia kontrol dari tempat duduknya, ya, dari tempat duduknya. Namanya adalah central lock. Central itu pusat, lock itu penguncian. Jadi penguncian secara terpusat. Jadi si pengemudi tidak perlu lagi memerintahkan kepada masing-masing penumpang atau penumpang pada mobil tersebut untuk mematikan atau mengunci pintunya. Nah, karena si pengemudi ini sudah bisa mengontrol secara terpusat pada ruang kemudinya, ya. Jadi itu adalah fungsi dari central lock. Oke. Nah, pada sistem central lock, relay akan menghubungkan dan memutuskan arus yang menuju ke door lock actuator untuk membuka dan mengunci pintu. Relay akan aktif bekerja ditentukan oleh kerja dari apa? Apakah jadi relay ini yang ditanyakan adalah relay. Relay akan aktif bekerja pada kondisi seperti apa? Apakah adanya door lock mekanis, atau door lock, atau locking knob, atau saklar, atau transistor. Ya, jadi sekali lagi, relay akan aktif bekerja ditentukan oleh kerja dari komponen apa? Apakah dia door lock, apakah door lock mekanisme, atau lock knob, atau saklar, atau transistor. Oke, silakan cari jawabannya berdasarkan referensi yang ada. Kita lanjut ke nomor 17. Memberi informasi ke central modul untuk memerintahkan central lock actuator pada semua pintu agar bergerak bersama-sama pada saat. Nah, ini sudah jelas pertanyaannya, memberi informasi ke central modul. Nah, untuk memerintahkan central actuator pada semua pintu agar bergerak bersama-sama pada saat apakah pada door lock mekanisme, atau lock actuator tambahan, lock actuator utama, saklar door lock, atau sensor. Ya, jadi di komponen-komponennya silahkan kalian cari referensi, pilihlah jawaban yang paling tepat. Berikut nomor 18. Agar arus yang mengalir ke door lock actuator dibatasi sekitar 1-2 detik saja untuk membuka atau mengunci pintu adalah fungsi dari komponen apa? Jadi yang ditanyakan ini adalah komponen yang berfungsi untuk membatasi arus 1-2 detik, ya, untuk membuka dan mengunci pintu. Komponen itu apa? Apakah dia central lock modul, atau door lock actuator, door lock mekanis, atau mainboard, saklar door lock. Ya, silakan kalian pelajari, silakan tentukan pilihan yang paling tepat. Pilihan jawaban yang paling tepat itu berdasarkan referensi yang ada. Sini sudah jelas pertanyaannya, sudah jelas jawabannya, tinggal memilih. Lanjut nomor 19. Sebuah alat semikonduktor yang dapat digunakan sebagai amplifikasi ya, yang digunakan sebagai amplifikasi, switch, stabilisator tegangan, dan sebagai modulasi isyarat atau signal adalah, yang ditanyakan adalah komponen yang digunakan untuk amplifikasi, switch itu saklar sebagai saklar, stabilisator tegangan, penyentabil tegangan, dan sebagai modulasi isyarat atau signal. Komponen apa itu? Apakah dia dioda, relay, resistor, termistor, atau transistor? Silakan dipahami fungsi dioda itu apa, relay apa, resistor, termistor, dan transistor. Setelah dipahami semua komponen ini, maka bisa disimpulkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Lanjut. Untuk mengunci semua pintu dan hanya dapat dikontrol dari pintu pengemudi adalah sistem central lock jenis, apakah dia jenis 1 pintu,
2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, atau 6 pintu. Ini sudah jelas pertanyaannya dan sangat mudah karena dia hanya menyesuaikan dengan posisi dari pengemudi. Nah, kalau misalnya pengemudinya itu mematikan atau menonaktifkan pintu, ya, atau mengunci pintu dari pusat kemudi, maka itu sistem central lock-nya sistem berapa pintu? Apakah 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, atau 6 pintu? Lanjut. Komponen yang mengolah data input yang diterima dan meneruskannya kembali kepada sebagai sinyal output. Saya ulangi pertanyaannya. Komponen yang mengolah data input yang diterima dan meneruskannya kembali sebagai isyarat output adalah apakah dia central module, mainboard, apakah memory LED, remote control, atau shock and sensor. Ya. Oke, ada central module, mainboard, memory LED, remote control, atau shock sensor. Selanjutnya kita tinggalkan pembahasan tentang central lock. Kita sudah membahas sistem kelistrikan, sistem kelistrikan umum secara umum, kemudian sistem central lock, kemudian apalagi power window. Sekarang kita masuk pembahasannya ke sistem starter, ya, ke sistem starter. Komponen motor starter yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi energi listrik ini diubah menjadi energi gerak, menjadi energi gerak atau energi mekanik, ya, pada motor starter. Jadi yang ditanyakan adalah komponen pada motor starter yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian energi mekanik tersebut sudah dalam bentuk gerak putar. Jadi dari listrik dia bisa berputar. Nah, jadi komponen pada starter itu yang berfungsi sebagai pengubah tadi apa? Apakah armatur, valve coil, brush, drive lever, atau brush holder? Oke, valve coil adalah kumparan medan, kemudian brush adalah sikat, brush adalah sikat, drive lever adalah penggerak, kemudian brush holder itu penahan sikat, ya. Jadi brush itu sama dengan sikat, ya. Sikat pada motor starter. Kalau di bengkel-bengkel namanya coil, ya. Coil itu kalau bahasa bukunya adalah sikat, sedangkan bahasa Inggrisnya adalah brush, ya. Kemudian brush holder ini pemegangnya, ya, atau pengikatnya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Magnetic switch pada motor starter memiliki 3 terminal. Terminal yang selalu dihubungkan dengan pull-in coil itu apa? Apakah terminal 15 dan 50 dan C, ya, 50 dan 30. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus melihat kembali tentang prinsip atau cara kerja dari motor starter, ya, pada saat pull-in coilnya berfungsi atau bekerja, ya. Jadi pada saat pull-in coil itu berhubungan ke terminal apa saja yang berhubungan pada komponennya? Apakah terminal 15 dengan 50, atau 50 dan C, terminal 50 dan 30, 30 dan 15, atau cuman terminal 30, atau hanya terminal 30. Nah, saya perlu jelaskan kembali kode-kode terminal ini, di mana untuk 15 itu selalu berhubungan dengan IG, ya, dengan IG. Sedangkan pada terminal 50 itu adalah ST, ya, ST kunci kontak. Kemudian terminal 30 adalah baterai, ya. Sekali lagi terminal 30 ada baterai, kemudian 15 adalah IG, 30 adalah baterai. Sekali lagi saya tegaskan, terminal 30 adalah baterai. Selanjutnya, bagian yang mempertahankan plunger pada magnetic switch, ya. Magnetic switch itu biasa disebut starter magnet, ya, starter magnet atau solenoid. Tetap menghubungkan terminal 30 dengan terminal C. Bagian, ya, mempertahankan. Jadi pada motor starter itu ada namanya PIC dan HIC. PIC itu adalah pull-in coil, sedangkan HIC adalah hold-in coil. Nah, kita harus pahami dulu apa itu PIC, apa HIC. Dari kata P, pull, berarti dia penarik, sedangkan hold adalah penahan. Jadi dari soal ini bisa disimpulkan
bahwa bagian yang mempertahankan, ingat mempertahankan. Ya, kita ketahui bahwa pada motor starter ada pull in coil, kumparan penarik, kemudian ada hold in coil, kumparan penahan. Nah, berdasarkan pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat itu apa? Apakah primary coil, secondary coil, pull in coil, hold in coil, atau valve coil? Ingat, di sini ada kata kuncinya mempertahankan. Kira paham ya? Lanjut. Ada beberapa jenis motor starter yang diaplikasikan pada kendaraan, diantaranya motor starter konvensional, motor starter reduksi, motor starter voluntary. Keuntungan menggunakan motor starter reduksi itu apa? Apakah karena dimensi atau ukurannya besar, atau tenaga yang dihasilkan besar, atau memerlukan tenaga listrik yang lebih besar? Apakah motor starternya lebih ringan, atau torsi atau kekuatan dihasilkan lebih kecil, ya. Jadi ini adalah keuntungan dari starter model reduksi. Model reduksi biasa digunakan pada mesin-mesin kapasitas besar, ya, mesin-mesin diesel kapasitas besar itu sudah menggunakan sistem starter reduksi. Nah, pertanyaannya apakah keuntungan dari starter reduksi apa karena ukurannya yang besar, atau tenaganya yang besar, atau karena listriknya yang besar, atau karena ringan, atau karena torsinya, ya, momennya yang besar, ya, atau kecil, ya. Di sini maaf saya koreksi, torsinya yang kecil. Jadi silakan kalian pahami. Kita lanjut ke nomor 26. Pada nomor 26 di sini fungsi dari alternator, ya. Fungsi dari alternator kita ketahui bahwa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ingat, motor starter merubah energi listrik menjadi mekanik. Alternator kebalikannya, dia fungsinya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Untuk starter itu fungsinya mengubah energi listrik menjadi mekanik. Alternator berfungsi mengubah energi mekanik menjadi listrik. Yang sebelumnya listrik menjadi berputar, sekarang berputar menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan berupa arus bolak-balik, ya, berupa arus bolak-balik. Nah, pada komponen sistem pengisian, khususnya pada alternator yang menghasilkan arus bolak-balik itu apa? Apakah rotor coil, apakah regulator, atau starter coil, atau slip ring, atau rectifier dioda? Oke. Paham ya pertanyaannya? Nah, jawabannya tinggal dipilih saja. Rotor coil itu apa? Kalau kalian sudah paham tentang fungsi bagian-bagian atau komponen ini, maka jawabannya akan mudah dipilih, ya. Karena kita tinggal disuruh memilih saja pilihan jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut. Komponen yang mendeteksi kelebihan tegangan pada sistem pengisian dengan IC regulator, yaitu apakah dia voltage relay, apakah voltage regulator, dioda, transistor, atau dioda Zener. Komponen yang mendeteksi kelebihan tegangan pada sistem pengisian AC, ya, IC. IC itu dari kepanjangan dari integrated circuit. Dia menggunakan sistem elektronik untuk mengontrol semua sistem pengisiannya. Apakah kelebihan tegangan, putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi, ya. Jadi semua itu sudah dikontrol secara elektronik menggunakan IC, integrated circuit, atau sirkuit yang sudah terintegrasi, sudah menyatu, ya. Oke, lanjut. Kumparan voltage, ya. Kumparan itu spool, ya. Voltage itu tegangan. Jadi kumparan voltage akan menjadi medan magnet pada saat dialiri arus listrik. Ya, kumparan voltage akan menjadi medan magnet pada saat dialiri arus listrik. Arus listrik yang mengalir ke voltage regulator berasal dari apa? Apakah dia dari terminal F regulator? Apakah dari terminal F alternator? Terminal B alternator? Terminal N? Terminal E? Terminal F itu terminal file, ya, field, itu dari kumparan medan, atau dari spool, ya, dari spool itu.
Kemudian eh, terminal itu baterai, N adalah netral, kemudian terminal E itu air ya, massa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini silakan kalian buka kembali gambar rangkaian, gambar sirkuit dari sistem pengisian konvensional. Karena di sana sudah jelas tergambar hubungan antara regulator dengan alternator, kemudian hubungan antara terminal pada alternator dan terminal pada regulator. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut. Sistem pada kendaraan yang akan memercikan bunga api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada akhir rangka kompresi. Ya. Jadi sistem kendaraan yang akan memercikan bunga api. Ya. Sistem ya, bukan komponen. Kalau untuk memercikan bunga api itu kan busi ya. Tapi di sini ditanyakan sistem. Sistem apa dia? Apakah dia sistem pengisian, sistem starter, atau sistem pemilihan tenaga, sistem pengapian, atau sistem penerangan? Saya kira pertanyaan nomor 29 ini cukup mudah. Silakan kalian cari jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke nomor 30. Untuk membakar campuran udara dan bahan bakar, di dalam ruang bakar diperlukan apa? Apakah busi pijar, kemudian spark plug, spare part, spark part, atau glow up? Nah, jadi untuk membakar ya. Jadi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar dalam ruang bakar diperlukan apa? Apakah busi pijar atau spark plug? Apa itu busi pijar? Biasanya digunakan pada mesin diesel dengan tipe indirect atau non direct injection. Karena pada motor diesel itu ada dua sistem ruang bakarnya, ada pembakaran direct, ruang bakar direct injection, kemudian ada non direct. Nah, kalau non direct biasanya menggunakan busi pijar. Oke. Itu menggunakan busi pijar non direct, sedangkan direct injection itu tidak menggunakan lagi busi pijar atau busi pemanas. Kemudian spark plug. Nah, ini bahasa Inggris ini ya. Spark plug itu artinya busi. Busi itu sama dengan spark plug. Kemudian spare part ya onderdil. Spark part berarti ini spark part. Ini tidak jelas apa maksudnya ini. Kemudian glow up, yang saya tahu cuma glow, oke? Yang saya tahu cuma glowing. Nah, untuk ibu-ibu biasa mau mukanya tampil glowing, iya kan? Nah, jadi glow up kurang jelas itu apa? Silakan kalian pahami dari uraian ini. Kita lanjut ke pertanyaan dalam bentuk esai. Baterai dapat dilakukan pengisian dengan cara pengisian cepat. Jadi di sini kalian harus menjelaskan perbedaan antara pengisian cepat dan pengisian lambat, ya. Pengisian cepat dan pengisian lambat. Kemudian nomor berikutnya fungsi sekring, ya, fungsi sekring dan cara pemeriksaannya. Jadi kalian harus menjelaskan fungsi sekring dan cara memeriksa sekring. Saya kira ini pada praktek kalian sudah pernah lakukan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan muncrat ya. Sistem power window berfungsi menaikkan dan menurunkan kaca jendela secara elektronis. Jelaskan cara kerja sistem power window pada saat saklar off, up dan down. Jadi pada saat mati, ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, jelaskan cara kerja sistem starter pada saat kunci kontak pada posisi start. Jadi jelaskan cara kerja starter pada saat kunci kontak pada posisi start. Paham ya? Paham pertanyaannya? Nomor terakhir, jelaskan cara kerja sistem pengisian dengan regulator tipe kontak point pada saat kunci kontak on mesin mati. Jadi kalian disuruh untuk menjelaskan cara kerja sistem pengisian pada sistem pengisian dengan jenis regulator tipe kontak point atau sistem konvensional, ya, kontak point pada saat kunci kontak on mesin mati. Jadi yang dijelaskan adalah cara kerja pada saat kunci kontaknya di on kan, mesinnya mati. Jadi pada saat kontak on, pada saat kunci kontaknya on, kunci kontak on tapi mesinnya mati. Pada kondisi seperti itu, bagaimana cara kerja sistem pengisiannya? Ya. Apa yang terjadi kalau kita kunci kontak on, mesinnya mati?
Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu yang dijelaskan. Oke, jadi untuk pembahasan kita sudah selesai. Silakan kalian pelajari sendiri, cari referensi yang paling tepat, kemudian kalian cari jawaban yang paling tepat. Untuk ujiannya silakan kalian lakukan dengan cara yang elegan ya, yang jantan, tidak nyontek kiri kanan, tidak cari atau tidak buka-buka buku ya, kalau memang tidak diperkenankan. Jadi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan pada nomor 35 pembahasan soal. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.